Perkenalkan, nama saya Rusman Gunarlimbong. NIM saya 19400-591. Saya akan memaparkan tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Langsung saja ke pasal yang 1. Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan satu instansi yang membuka tanah adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah dan kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, badan bank tanah dan badan hukum milik negara atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau badan usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah dan kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, badan hukum milik negara atau badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Ayat kedua, pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil. Ayat ketiga, proyek strategis nasional adalah proyek dan atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Ayat keempat, pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah. Ayat kelima, objek pengadaan tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan ruang bawah tanah, bangunan dan tanaman benda yang berkaitan dengan tanah atau lainnya yang dapat dinilai. Ayat keenam, hak atas tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah dan atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan dan memanfaatkan serta memelihara tanah di ruang tanah, atas tanah dan ruang di bawah tanah. Ayat ketujuh, kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ayat ke-8, tanah negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat dan atau bukan merupakan aset barang milik negara atau daerah. Ayat ke-9, hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang hak pengelolaan. Ayat ke-10, konsultasi publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antara pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam pengadaan tanah. Ayat ke-11, perpasangan hak adalah kegiatan pemutusan hubungan dari pihak yang berhak kepada negara. Ayat ke-12, ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak, pengelola dan atau pengguna barang dalam proses pengadaan tanah. Ayat ke-13, penilai pertanahan yang selanjutnya disebut penilai adalah penilai publik yang telah mendapat lisensi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agraria atau pertanahan dan tata ruang untuk menghitung nilai objek kegiatan pengadaan tanah. Ayat ke-14, penilai publik adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. Ayat ke-15, zona nilai tanah adalah gambaran nilai tanah yang relatif sama dari sekumpulan bidang tanah di dalamnya yang batasannya bisa bersifat imajiner ataupun nyata sesuai dengan penggunaan tanah dan mempunyai perbedaan nilai antara satu dengan yang lainnya berdasarkan analisis petugas dengan metode perbandingan harga pasar dan biaya yang dimuat dalam peta zona nilai dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Ayat ke-16, pengelola barang adalah pejabat yang berwenang bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara atau daerah. Ayat ke-17, pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik atau negara atau daerah. Ayat ke-18, badan usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ayat ke-19, badan bank tanah yang selanjutnya disebut bank tanah adalah badan khusus atau sui generis yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah. Ayat ke-20, penetapan lokasi adalah penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan gubernur atau bupati atau wali kota yang dipergunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Ayat ke-21, pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayat ke-22, pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Ayat ke-23, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria atau pertanahan dan tata ruang. Ayat ke-24, menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria atau pertanahan dan tata ruang. Ayat ke-25, kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut kantor wilayah adalah instansi vertikal kementerian di provinsi. Ayat ke-26,
Kantor pertanahan adalah instansi vertikal kementerian di kabupaten atau kota. Ayat 27, tim persiapan pengadaan tanah yang selanjutnya disebut tim persiapan adalah tim yang dibentuk oleh gubernur atau bupati atau wali kota untuk membantu gubernur atau bupati atau wali kota dalam melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan konsultasi publik. Ayat ke-28, tim kajian keberatan yang selanjutnya disebut tim kajian adalah tim yang dibentuk oleh gubernur atau bupati atau wali kota untuk membantu gubernur atau bupati atau wali kota melaksanakan inventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan, melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan. Ayat ke-29, satuan tugas adalah satuan yang dibentuk oleh ketua pelaksana pengadaan tanah untuk membantu pelaksanaan pengadaan tanah. Ayat ke-30, ruang atas tanah adalah ruang yang berada di atas permukaan tanah yang digunakan untuk kegiatan tertentu yang penguasaannya, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatannya terpisah dari penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan pada bidang tanah. Ayat ke-31, ruang bawah tanah adalah ruang yang berada di bawah permukaan tanah yang digunakan untuk kegiatan tertentu yang penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatannya terpisah dari penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan pada bidang tanah. Ayat ke-32, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan tata ruang. Ayat 33, hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pasal kedua, tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk yang pertama, pertanahan dan keamanan nasional, jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api. Yang selanjutnya, waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air, dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya. Yang selanjutnya, pelabuhan, bandar udara, dan terminal, infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi, pembangkit transmisi, gardu jaringan dan atau distribusi tenaga listrik, jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, tempat pembuangan dan pengelolaan sampah, rumah sakit dan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, fasilitas keamanan umum, cagar alam dan cagar budaya, penataan pemukiman kumuh, perkotaan dan atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus, prasarana pendidikan dan atau sekolah pemerintah pusat atau pemerintah daerah, prasarana olahraga pemerintah pusat atau pemerintah daerah, pasar umum dan lapangan parkir umum, kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Kawasan industri yang diperkasai atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Kawasan pariwisata yang dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Kawasan ketahanan pangan yang diperkasai dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Dan kawasan pengembangan teknologi yang diperkasai atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Pasal 3. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan A. Perencanaan, B. Persiapan, C. Pelaksanaan, dan D. Penyerahan hasil. Pasal keempat. Ayat 1. Setiap instansi yang membuka tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum membuat rencana pengadaan tanah yang didasarkan pada A. Rencana tata ruang, dan B. Prioritas pembangunan yang tercantum dalam yang pertama, rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis, rencana kerja pemerintah atau instansi membuka tanah. Ayat kedua, rencana pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun oleh instansi pembukaan tanah dengan melibatkan kementerian lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan instansi teknis terkait. Ayat ketiga, dalam perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 2, instansi yang memerlukan tanah dapat menunjuk lembaga profesional terkait dan atau ahli. Pasal kelima, rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 huruf A didasarkan atas rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau-kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana detail dan tata ruang. Pasal 6, rencana pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah paling sedikit memuat maksud dan tujuan rencana pembangunan, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, prioritas pembangunan nasional atau daerah, letak tanah, luas tanah yang dibutuhkan, gambaran umum status tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, perkiraan nilai tanah, rencana penganggaran, dan preferensi bentuk ganti kerugian. Ayat kedua, maksud dan tujuan rencana pembangunan sebagaimana maksud pada ayat 1 huruf A, menguraikan maksud dan tujuan pembangunan yang direncanakan dan manfaat pembangunan untuk kepentingan umum. Ayat ketiga, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan prioritas pembangunan sebagaimana maksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C, menguraikan kesesuaian rencana lokasi pengadaan tanah dengan rencana tata ruang sebagaimana maksud dalam pasal 5 dan prioritas pembangunan. Ayat keempat, letak tanah sebagaimana maksud pada ayat 1 huruf D menguraikan wilayah administrasi yaitu kelurahan, desa atau nama lain
kabupaten atau kota, dan provinsi tempat lokasi pembangunan yang direncanakan. Ayat kelima, luas tanah yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E menguraikan perkiraan luas tanah yang diperlukan. Ayat keenam, gambaran umum status tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F menguraikan data awal mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf G menguraikan perkiraan waktu yang diperlukan untuk masing-masing tahapan pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Ayat ke-8, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf 1 huruf A menguraikan perkiraan waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan. Ayat ke-9, perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf I menguraikan perkiraan nilai ganti kerugian objek pengadaan tanah meliputi tanah yang kedua, ruang atas tanah dan ruang bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan kerugian lain dapat dinilai. Ayat ke-10, rencana penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf J menguraikan besaran dana, sumber dana, dan rincian alokasi dana untuk perencanaan persiapan pelaksanaan dan penyerahan hasil. Pasal ke-7 ayat 1, dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 disusun berdasarkan studi kelayakan dan mencakup survei sosial ekonomi, kelayakan lokasi, analisis biaya dan pemanfaatan bangunan bagi wilayah dan masyarakat, perkiraan nilai tanah, dampak lingkungan, dan dampak sosial mungkin timbul akibat pengadaan tanah dan pembangunan, dan studi lain yang diperlukan. Ayat kedua, survei sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dilakukan untuk menghasilkan kajian mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Ayat ketiga, kelayakan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilakukan untuk menghasilkan analisis mengenai kesesuaian fisik lokasi dengan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Ayat keempat, analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dilakukan untuk menghasilkan analisis mengenai biaya yang diperlukan dan manfaat pembangunan yang diperoleh bagi wilayah. Ayat kelima, perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D dilaksanakan untuk menghasilkan perkiraan besaran nilai ganti kerugian. Ayat keenam, dampak lingkungan dan dampak sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E dilakukan untuk menghasilkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau dokumen lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat ketujuh, studi lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F merupakan hasil studi yang secara khusus diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf sampai dengan huruf E dapat berupa studi budaya masyarakat, studi politik dan keamanan, atau studi keagamaan. Pasal ke-8, dokumen ayat pertama. Dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditetapkan oleh pimpinan instansi yang memerlukan tanah atau pejabat yang ditunjuk. Ayat kedua, dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 oleh instansi yang memerlukan tanah diajukan kepada gubernur atau bupati atau wali kota. Ayat ketiga, dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk jangka waktu 2 tahun sejak ditetapkan oleh pimpinan instansi yang memerlukan tanah. Ayat keempat, dalam hal dokumen perencanaan pengadaan tanah lebih dari 2 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 3, instansi yang memerlukan tanah perlu melakukan pembaruan dokumen. Pasal ke-9 ayat ke-1, gubernur merupakan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah setelah menerima dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2. Ayat kedua, dalam pelaksanaan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, gubernur membentuk tim persiapan dalam waktu 5 hari sejak dokumen perencanaan pengadaan tanah diterima secara resmi oleh gubernur. Pasal 10 ayat 1, tim persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 beranggotakan bupati atau wali kota, perangkat daerah, provinsi terkait, instansi yang memerlukan tanah, instansi pemerintah yang menyelenggarakan usaha di bidang pertanahan. Ayat kedua, untuk kelancaran pelaksanaan tugas tim persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, gubernur membentuk sekretariat persiapan pengadaan tanah. Pasal ke-11 ayat 1, tim persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 bertugas melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan, melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan, mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, dan melaksanakan tugas lain yang terkait dengan persiapan pengadaan tanah. Ayat kedua, pendataan awal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E dapat melibatkan instansi terkait. Pasal 12 ayat 1, tim persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan. Ayat kedua, pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 hari sejak tim persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 dibentuk oleh gubernur. Ayat ketiga, pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat rencana informasi mengenai A. Maksud dan tujuan dan rencana pembangunan, letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan, tahapan rencana pengadaan tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, dan informasi lain yang dianggap perlu. Ayat keempat, pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditandatangani oleh ketua tim persiapan. Pasal 13 ayat 1, pemberitahuan rencana pembangunan oleh tim persiapan sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 12 ayat 1 disampaikan secara langsung maupun tidak langsung.
Ayat kedua, pemberitahuan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan cara sosialisasi tatap muka dan atau surat pemberitahuan. Ayat ketiga, pemberitahuan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui media cetak atau media elektronik. Pasal 14 ayat 1, undangan sosialisasi atau tatap muka sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2 huruf A dan huruf B disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan melalui lurah atau kepala desa atau nama lain dalam jangka waktu paling lama 3 hari sebelum pertemuan dilaksanakan. Ayat kedua, pelaksanaan sosialisasi atau tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan tim persiapan. Ayat ketiga, hasil pelaksanaan sosialisasi atau tatap muka dituangkan dalam berita acara sosialisasi pertemuan yang ditandatangani oleh ketua dan anggota tim persiapan. Pasal 15, surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2 huruf C disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan melalui lurah atau kepala desa atau nama lain dalam waktu paling lama 3 hari. Ayat kedua, bukti penyampaian pemberitahuan melalui surat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat dalam bentuk tanda terima surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh pihak yang menerima melalui perangkat kelurahan atau desa. Pasal 16 ayat 1, pemberitahuan melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 3 dilaksanakan melalui surat kabar harian lokal dan atau nasional sebagai 2 hari penerbitan. Ayat kedua, pemberitahuan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 3 dilaksanakan melalui situs website pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten wali kota dan instansi pembukaan tanah. Pasal 17, pendataan alokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 huruf B meliputi kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. Pasal 18 ayat pertama, pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 meliputi persoalan badan hukum, badan sosial, dan keagamaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, bank tanah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa yang memiliki atau menguasai objek pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat kedua, pihak yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan nazir untuk tanah wakaf, pemegang alat bukti tertulis hak lama, masyarakat hukum adat, pihak yang menguasai tanah negara dengan itikat baik, pemilik bangunan tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah. Pasal 19, pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 huruf A berupa perseorangan atau badan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 20, pemegang hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 huruf B merupakan pihak yang diberikan sebagaimana kewenangan untuk limpah dari negara untuk melaksanakan hak penguasaan negara. Pasal 21, nazir untuk tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 huruf C merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Pasal 22 ayat 1, pemegang alat bukti tertulis hak lama sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 huruf D merupakan pemegang hak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait hak atas tanah. Ayat kedua, dalam hal alat bukti tertulis hak lama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak ditemukan atau tidak berlaku lagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemilikan atau penguasaan dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari yang bersangkutan. Ayat ketiga, pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat kedua berisi keterangan tanah tersebut adalah benar miliknya yang bersangkutan, bukan milik orang lain. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikat baik dengan cara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, dan penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat. Pasal 23. Ayat pertama, masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 huruf M merupakan sekelompok orang yang menguasai tanah wilayah secara turun-temurun dalam bentuk kesatuan ikatan asal usul luhur dan atau kesamaan tempat tinggal di wilayah geografis tertentu. Identitas budaya hukum adat yang masih taati, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan peran ekonomi, politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Ayat kedua, masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 keberadaannya diperkuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat ketiga, tanah wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan tanah yang berada di wilayah penguasaan kesatuan masyarakat hukum adat dan tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah dan atau hak pengelolaan. Pasal 24. Ayat 1, pihak yang menguasai tanah negara dengan itikat baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 rupanya merupakan persoalan badan hukum, badan sosial, badan keagamaan atau instansi pemerintah. Ayat kedua, penguasaan tanah negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan alat bukti berupa sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktu haknya sepanjang masih dipergunakan dan dimanfaatkan oleh bekas pemegang haknya. Surat izin garapan atau membuka tanah, surat penunjukan pembelian kafling tanah, pengganti atau bukti lain yang bersamaan dengan bukti penguasaan lainnya. Ayat ketiga, dalam hal penguasaan tanah negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tidak dapat dibuktikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 namun dikuasai secara fisik dan di atasnya terdapat ladang kebun tanam tumbuh bekas tanam tumbuh bagaimana permanen atau tidak permanen. Bukti penguasaannya meliputi surat pernyataan penguasaan tanah dari yang bersangkutan,
diketahui oleh orang yang dapat dipercaya dan disaksikan paling sedikit 2 orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal yang menyatakan yang pertama yang bersangkutan benar sebagai pemilik tanah atau menguasai bidang tanah tersebut. Bidang tanah tersebut benar-benar dikuasai yang bersangkutan secara terus-menerus tanpa terputus disertai riwayat perolehan, penguasaan tanah dan batas yang jelas. Ayat ketiga yang bersangkutan bertanggung jawab penuh secara perdata maupun pidana. Dan B. Surat keterangan dari kepala desa atau lurah atau nama lain menerangkan atas tanah tersebut tidak terdapat sengketa. Ayat keempat, bukti penguasaan sebagaimana yang maksud pada ayat 3 dianggap sebagai izin dari pejabat yang berwenang. Pasal 25 ayat pertama pemegang dasar penguasaan tanah sebagaimana yang maksud dalam pasal 18 ayat 2 huruf G merupakan pihak yang memiliki alat bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikannya adanya penguasaan yang bersangkutan. Ayat kedua, dalam penguasaan tanah sebagaimana maksud pada ayat 1 dibuktikan dengan alat bukti penguasaan berupa akta jual beli atas hak tanah yang sudah bersertifikat, akta jual beli atas hak milik adik yang belum diterbitkan, surat izin menghuni, risalah lelang, akta ikrar wakaf, akta pengganti akta ikrar wakaf atau surat ikrar wakaf atau bukti penguasaan lainnya. Pasal 26 ayat 1 pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah sebagaimana maksud dalam pasal 18 ayat 2 berupa persoalan badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, bank tanah dan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan badan usaha milik desa yang memiliki bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Ayat kedua, dasar kepemilikan bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan alat bukti berupa izin mendirikan bangunan dan atau kartu inventaris barang untuk bangunan milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan atau bukti fisik bangunan. B. Surat pernyataan penguasaan fisik. C. Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan dan atau D. Bukti tagihan atau pembayaran listrik, telepon atau perusahaan air minum dalam 3 bulan terakhir. Pasal 27 ayat 1 pendataan awal lokasi rencana pembangunan dilaksanakan oleh tim persiapan atas dasar dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dalam waktu paling lama 30 hari. Ayat kedua, pendataan awal lokasi rencana pembangunan dihitung mulai tanggal berita acara sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 3 ditandatangani. Ayat ketiga, tim persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan bersama pejabat kelurahan atau desa atau nama lain. Pasal 28 ayat 1 hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 dituangkan dalam bentuk daftar sementara pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah pada lokasi rencana pembangunan yang ditandatangani. Ayat kedua, daftar sementara pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah pada lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan daftar yang berisi data perkiraan dan hanya digunakan sebagai bahan untuk pelaksanaan konsultasi publik. Pasal 29 ayat pertama, konsultasi publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak. Ayat kedua, konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan melibatkan pihak yang berhak, pengelola barang, pengguna barang, dan masyarakat yang terkena dampak. Ayat ketiga, tim persiapan melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di kantor kelurahan atau nama lain atau kantor kecamatan di tempat rencana lokasi pembangunan atau dapat di tempat yang disepakati oleh tim persiapan. Ayat keempat, pelibatan pihak yang berhak, pengelola barang dan atau pengguna barang, masyarakat yang terkena dampak sebagaimana dimaksud pada itu dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa. Ayat kelima, pelaksanaan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada itu dapat dilakukan secara bertahap dan lebih dari satu kali sesuai dengan kondisi setempat. Ayat keenam, pelaksanaan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan dalam jangka waktu 60 hari yang dihitung mulai tanggal ditandatangani daftar sementara pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah pada lokasi rencana pembangunan. Pasal 30, tim persiapan mengundang pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 pengelola barang dan atau pengguna barang serta masyarakat yang terkena dampak untuk hadir dalam konsultasi publik. Ayat kedua, undangan sebagaimana maksud pada ayat 1 disampaikan langsung kepada pihak yang berhak, pengelola barang dan atau pengguna barang serta masyarakat terkena dampak dan atau melalui perangkat kelurahan, desa atau nama lain dalam waktu paling lama 3 hari. Ayat ketiga, undangan yang diterima oleh pihak yang berhak, pengelola dan atau pengguna barang dan atau masyarakat yang terkena dampak atau perangkat kelurahan, desa atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh pihak yang berhak. Ayat keempat, dalam hal pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya, pemberitahuan dilakukan melalui A. pengumuman di kantor kelurahan atau desa atau nama lain atau kecamatan pada lokasi rencana pembangunan atau D. media cetak atau media elektronik. Pasal 31 ayat 1 tim persiapan sebagaimana maksud dalam pasal 29 3 menjelaskan mengenai rencana pengadaan tanah
dalam konsultasi publik. Ayat kedua, penjelasan sebagaimana maksud pada ayat 1 meliputi A. Maksud dan tujuan rencana pembangunan, B. Tahapan dan waktu proses penyelenggaraan, C. Peran penilai dalam menentukan nilai ganti kerugian, D. Insentif yang akan diberikan kepada pihak yang berhak, E. Objek yang nilai ganti kerugian, F. Bentuk ganti kerugian, dan G. Hak dan kewajiban pihak yang berhak, pengelola barang dan atau pengguna barang dan masyarakat yang terkena dampak. Pasal 32 ayat 1, dalam konsultasi publik dilakukan proses dialogis antara tim persiapan dengan pihak yang berhak, pengelola barang dan atau pengguna barang dan atau masyarakat yang terkena dampak. Ayat kedua, pelaksanaan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh pihak yang berhak, pengelola barang dan atau pengguna barang dan masyarakat yang akan terkena dampak atas rencana lokasi pembangunan. Ayat ketiga, pihak yang berhak, pengelola barang dan atau pengguna barang dan masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan tanggapan terhadap lokasi rencana pembangunan. Ayat keempat, kehadiran pihak yang berhak, pengelola barang dan atau pengguna barang dan masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya sebagaimana maksud pada itu dibuktikan dengan daftar hadir dan dokumentasi berupa foto. Ayat kelima, dalam hal telah dihitung 3 kali secara patut pihak yang berhak, pengelola barang dan atau pengguna barang dan masyarakat yang terkena dampak atau kuasa tidak menghadiri konsultasi publik dianggap menyetujui lokasi rencana pembangunan. Ayat ke-6, hasil kesepakatan atas rencana lokasi pembangunan dalam konsultasi publik dituangkan dalam berita acara. Ayat ke-7, atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 6, instansi yang memegang tanah mengajukan permohonan untuk penetapan lokasi kepada gubernur paling lama 5 hari. Ayat ke-8, dalam hal pengadaan tanah yang luasnya tidak lebih dari 5 hektar, permohonan penetapan lokasi diajukan kepada bupati atau wali kota. Pasal 33 ayat 1, dalam hal konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 terdapat pihak yang berhak, pengelola barang dan atau pengguna barang dan atau masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya tidak sepakat atau keberatan atas lokasi rencana pembangunan. Ayat kedua, konsultasi publik ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal berita acara kesepakatan. Ayat ketiga, kesepakatan atas lokasi rencana pembangunan dalam konsultasi publik ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam berita acara kesepakatan konsultasi publik ulang. Pasal 34, dalam hal konsultasi publik ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 1 masih terdapat pihak yang keberatan atas lokasi rencana pembangunan, instansi yang memerlukan tanah melaporkan keberatan kepada gubernur. Ayat kedua, gubernur membentuk tim kajian untuk melakukan kajian atas keberatan lokasi rencana pembangunan. Ayat ketiga, tim kajian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas sekretaris daerah provinsi, kepala kantor wilayah, instansi yang menangani urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bupati atau wali kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota, dan akademisi sebagai anggota. Ayat keempat, tim kajian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 bertugas yang pertama, menginventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan, melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan dan membuat rekomendasi terima atau ditolaknya keberatan. Ayat kelima, untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 4, ketua tim kajian dapat membentuk sekretariat. Pasal 35 ayat 1, inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 4 berupa A. Klasifikasi jenis dan alasan keberatan, B. Klasifikasi pihak yang keberatan, dan atau C. Klasifikasi usulan pihak yang keberatan. Ayat kedua, inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun dalam bentuk dokumen keberatan. Ayat ketiga, pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 34 ayat 4 huruf B dilakukan untuk A. Menyamakan persepsi tentang materi, B. Menjelaskan kembali maksud dan tujuan rencana pembangunan. Ayat keempat, rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 4 huruf C didasarkan atas hasil kajian dokumen keberatan yang didasarkan oleh pihak yang keberatan terhadap A. Rencana tata ruang wilayah, dan B. Prioritas pembangunan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis, dan rencana kerja pemerintah. Pasal 36, rekomendasi tim kajian sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 4 huruf C ditangani oleh ketua tim kajian dan disampaikan kepada gubernur. Pasal 37 ayat 1 sebagaimana berdasarkan rekomendasi tim kajian sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, gubernur mengeluarkan surat diterima atau ditolaknya keberatan. Ayat kedua, surat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada instansi yang memerlukan tanah dan pihak yang keberatan. Pasal 38, penanganan keberatan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 1 dilakukan paling lama 14 hari sejak diterima keberatan. Pasal 39, dalam hal gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 1 memutuskan dalam suratnya menerima keberatan atau instansi yang memerlukan tanah membatalkan rencana pembangunan. Pasal 40 ayat 1, dalam hal terdapat objek
pengadaan tanah berstatus kawasan hutan, instansi yang memerlukan tanah melalui gubernur mengajukan permohonan pelepasan status kawasan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. Ayat kedua, dalam hal objek pengadaan tanah untuk proyek prioritas pemerintah pusat, perubahan status kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui mekanisme A. Pelepasan tanah kawasan hutan dalam hal pengadaan tanah dilakukan oleh instansi pemerintahan. B. Pelepasan kawasan hutan atau pinjam pakai dalam hal pengadaan tanah. Ayat ketiga, swasta sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B merupakan badan usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintahan, non-kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, badan usaha milik negara atau badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus penyediaan pemerintah pusat dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Pasal 41 ayat 1. Dalam hal terdapat objek pengadaan tanah yang berstatus tanah kas desa, pemerintah desa mengajukan izin tertulis kepada gubernur untuk persetujuan pelepasan haknya. Ayat kedua, dalam hal terdapat objek pengadaan tanah yang berstatus tanah wakaf, nazir mengajukan izin tertulis kepada Kementerian Agama atau kantor wilayah Kementerian Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Ayat ketiga, dalam hal terdapat objek pengadaan tanah yang berstatus tanah ulayat, instansi yang memerlukan tanah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dengan melibatkan tokoh masyarakat adat untuk mendapatkan kesepakatan dan penyelesaian dengan masyarakat yang bersangkutan. Ayat keempat, dalam hal terdapat objek pengadaan tanah yang berstatus tanah aset, pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, pengguna barang atau pemilik aset mengajukan permohonan izin alih status penggunaan atau pelepasan aset kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Pasal 42 ayat 1, dalam hal objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan atau proyek strategis nasional berada pada lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dilakukan pengalihfungsian lahan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat kedua, pengalihfungsian lahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilaksanakan dengan syarat yang pertama, dilakukan kajian kelayakan strategis, disusun rencana alih fungsi lahan, dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik dan disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan. Ayat ketiga, dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihfungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dan huruf B diberlakukan. Ayat keempat, penyediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan paling lama 24 bulan setelah alih fungsi dilakukan. Ayat kelima, pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C dilakukan dengan pemberian ganti kerugian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 43 ayat 1, proses penyelesaian perubahan status atas objek pengadaan tanah yang berstatus kawasan hutan atau izin alih status penggunaan pelepasan aset atau tanah kas desa, tanah wakaf, tanah ulayat dan atau tanah aset pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, pasal 41 dan pasal 42 harus dilakukan dengan penetapan lokasi. Ayat kedua, dalam hal perubahan status dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dipenuhi tanpa ada keterangan tertulis dari instansi terkait, maka penetapan lokasi berfungsi sebagai izin perubahan status atau pinjam pakai kawasan hutan. Paragraf kelima. Pasal 44 ayat 1, permohonan penetapan lokasi pembangunan dari instansi yang memerlukan tanah diajukan kepada gubernur berdasarkan berita acara kesepakatan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 6. Ayat kedua, penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan oleh gubernur dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak diterima pengajuan permohonan dalam instansi yang memerlukan tanah. Ayat 3, dalam hal penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak diterbitkan oleh gubernur dalam jangka waktu 14 hari bagi pengadaan tanah untuk tujuan pembangunan proyek strategis nasional mendesak dan atau pembangunan yang tidak dapat dipindahkan lokasinya, instansi yang memerlukan tanah dapat mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada menteri. Ayat keempat, penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diterbitkan oleh menteri dalam waktu paling lama 7 hari sejak terhitungnya diterimanya pengajuan permohonan. Pasal 45 ayat 1, penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 dilampiri peta lokasi pembangunan. Ayat kedua, peta lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disiapkan oleh instansi yang memerlukan tanah. Pasal 46 ayat 1, penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Ayat kedua, putusan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 disampaikan oleh instansi yang memerlukan tanah kepada kantor wilayah paling lama 7 hari setelah penetapan lokasi. Ayat ketiga, dalam hal diperlukan instansi yang memerlukan tanah atas pertimbangan kepala kantor wilayah yang mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada gubernur.
6 bulan sebelum jangka waktu penetapan lokasi. Ayat keempat, permohonan perpanjangan jangka waktu penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 disertai A. Keputusan penetapan lokasi, B. Pertimbangan pengajuan perpanjangan yang berisi alasan pengajuan perpanjangan, data pengadaan tanah yang telah dilaksanakan, dan data sisa tanah yang belum dilaksanakan. Ayat kelima, atas dasar permohonan perpanjangan jangka waktu penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Gubernur menetapkan perpanjangan jangka waktu. Ayat ke-6, perpanjangan penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diterbitkan oleh Gubernur dalam waktu paling lama 7 hari sejak terhitung diterimanya pengajuan permohonan dari instansi yang memerlukan tanah. Ayat ke-7, dalam hal perpanjangan penetapan lokasi pembangunan tidak diterbitkan oleh Gubernur dalam waktu 7 hari sebagaimana dimaksud pada ayat 6, instansi yang memerlukan tanah dapat mengajukan permohonan perpanjangan penetapan lokasi kepada Menteri. Pasal 47 ayat 1, dalam hal jangka waktu penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat 1 tidak dapat mencukupi dilaksanakan proses ulang terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaannya. Ayat kedua, proses ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimulai dari tahap perencanaan. Pasal 48 ayat 1, Gubernur bersama instansi yang memerlukan tanah mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Ayat kedua, pengumuman penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat nomor dan tanggal keputusan penetapan lokasi atau lokasi pembangunan, maksud dan tujuan pembangunan, letak dan luas yang dibutuhkan, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah, dan perkiraan jangka waktu pembangunan. Pasal 49 ayat 1, pengumuman penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 1 dilakukan dengan cara A. Ditempatkan di kantor kelurahan atau desa atau nama lain kantor kecamatan dan atau kantor bupati wali kota. Yang B. Diumumkan melalui media cetak atau media elektronik. Ayat kedua, pengumuman penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan paling lama 2 hari sejak dikeluarkan penetapan. Ayat ketiga, pengumuman penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dilakukan selama 10 hari. Ayat keempat, pengumuman penetapan lokasi pembangunan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilaksanakan melalui surat kabar harian lokal atau nasional paling sedikit 1 hari penerbitan. Ayat kelima, pengumuman penetapan lokasi pembangunan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilaksanakan melalui situs website pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, atau instansi yang memerlukan tanah. Pasal 50 ayat 1, Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kepada bupati atau wali kota berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis, sumber daya manusia, dan pertimbangan lainnya dalam waktu paling lama 3 hari sejak diterima dokumen perencanaan. Ayat kedua, dalam hal Gubernur mendelegasikan kewenangan kepada bupati atau wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bupati atau wali kota membentuk tim persiapan dalam waktu paling lama 5 hari sejak diterima pendelegasian. Ayat ketiga, ketentuan mengenai pelaksanaan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 sampai dengan pasal 49 berlaku secara mutandis terhadap pelaksanaan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan. Pasal 4, dalam hal penetapan lokasi pembangunan tidak ditetapkan oleh bupati atau wali kota dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak tanggal permohonan bagi pengadaan tanah untuk tujuan pembangunan proyek strategis nasional, mendesak, dan atau lokasi pembangunan yang tidak dapat dipindahkan. Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada Gubernur. Ayat kelima, dalam hal penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak ditetapkan oleh Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak tanggal permohonan, instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan kepada Menteri untuk diterbitkan penetapan lokasi. Ayat ke-6, penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diterbitkan oleh Menteri dalam waktu paling lama 7 hari terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan dari instansi yang memerlukan tanah. Pasal 51, dalam hal pelaksanaan persiapan pengadaan tanah dilakukan oleh bupati atau wali kota berdasarkan pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 50. Permohonan perpanjangan waktu penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat 4 diajukan oleh instansi yang memerlukan tanah kepada bupati atau wali kota. Ayat kedua, permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah kepada bupati atau wali kota dalam waktu paling lama 6 bulan sebelum berakhir jangka waktu penetapan lokasi. Ayat ketiga, perpanjangan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan oleh bupati atau wali kota dalam waktu paling lama 7 hari sejak diterima permohonan. Pasal 52, ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan persiapan pengadaan tanah diatur dengan peraturan menteri. Pasal 53, 1, pelaksanaan pengadaan tanah diselenggarakan oleh menteri. Ayat kedua, pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh kepala kantor wilayah selaku ketua pelaksana pengadaan tanah. Ayat ketiga, dalam rangka melaksanakan pengadaan tanah, kepala kantor wilayah membentuk pelaksana pengadaan tanah. Ayat keempat, susunan keanggotaan pelaksana pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berunsurkan paling sedikit A. Pejabat yang membidangi urusan pengadaan tanah di lingkungan kantor wilayah, kepala kantor pertanahan setempat pada lokasi pengadaan tanah, pejabat perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pertanahan,
camat setempat pada lokasi pengadaan tanah, dan lurah kepala desa atau nama lain pada lokasi pengadaan tanah. Ayat kelima, penetapan pelaksana pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga dilakukan dalam waktu paling lama 5 hari sejak diterima permohonan pelaksanaan pengadaan tanah. Pasal 54, kepala kantor wilayah dapat menugaskan kepala kantor pertanahan sebagai ketua pelaksana pengadaan tanah dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis, dan sumber daya manusia dalam waktu paling lama 2 hari sejak diterima pengajuan pelaksanaan pengadaan tanah. Pasal 55 ayat 1, dalam hal kepala kantor pertanahan ditugaskan sebagai ketua pelaksana pengadaan tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 54, kepala kantor pertanahan membentuk pelaksana pengadaan tanah. Ayat kedua, susunan keanggotaan pelaksana pengadaan tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 paling kurang menunjukkan A. Pejabat yang membidangi urusan pengadaan tanah di lingkungan kantor pertanahan, pejabat pada kantor pertanahan setempat pada lokasi pengadaan tanah, selanjutnya pejabat perangkat daerah kabupaten atau kota yang membidangi urusan pertanahan, camat setempat pada lokasi pengadaan tanah, dan lurah kepala desa atau nama lain di lokasi pengadaan tanah. Pasal 56, berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44, instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan pelaksanaan pengadaan tanah kepada kepala kantor wilayah. Ayat kedua, pengajuan pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilengkapi dengan A. Keputusan penetapan lokasi, B. Dokumen perencanaan pengadaan tanah, C. Data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah, D. Data awal masyarakat yang terkena dampak, E. Berita acara kesepakatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32 ayat 6, dan surat pernyataan pemasangan tanda batas bidang tanah. Ayat ketiga, instansi yang memerlukan tanah menyampaikan penjelasan tentang permohonan pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 di hadapan kepala kantor wilayah. Ayat keempat, dalam hal permohonan pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dinyatakan lengkap kepada kepala kantor wilayah membuat berita acara penerimaan permohonan pelaksanaan pengadaan tanah. Ayat kelima, dalam hal permohonan pelaksanaan pengadaan tanah diterima sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4 kepada kepala kantor wilayah membentuk pelaksana pengadaan tanah paling lama 5 hari. Ayat ke-6, pelaksana pengadaan tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 5 menyiapkan pelaksanaan pengadaan tanah. Pasal 57 ayat 1, dalam penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 56 ayat 6, pelaksana pengadaan tanah melakukan kegiatan paling sedikit A. Membuat agenda rapat pelaksanaan, selanjutnya membuat rencana kerja dan jadwal kegiatan, menyiapkan pembentukan satuan tugas yang diperlukan dan pembagian tugas, memperkirakan kendala-kendala teknis yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan, merumuskan strategi dan solusi terhadap hambatan kendala dalam pelaksanaan, menyiapkan administrasi yang diperlukan, mengajukan kebutuhan biaya operasional dan biaya pendukung pengadaan tanah, menetapkan penilai, membuat dokumen hasil rapat. Ayat kedua, penyiapan pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam rencana kerja yang memuat paling kurang A. Rencana pelaksanaan pendanaan, B. Rencana waktu dan penjadwalan pelaksanaan, C. Rencana kebutuhan tenaga pelaksanaan, D. Rencana kebutuhan bahan dan peralatan pelaksana, E. Inventarisasi dan alternatif solusi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan. Pasal 58 ayat 1, dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat 1, ketua pelaksana pengadaan tanah membentuk satuan tugas membidangi inventarisasi dan identifikasi objek pengadaan tanah dalam waktu paling lama 5 hari sejak dibentuknya pelaksana pengadaan tanah. Ayat kedua, satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari A. Satuan tugas A yang membidangi pengumpulan data fisik objek pengadaan tanah, B. Satuan tugas B yang membidangi pengumpulan data yuridis objek pengadaan tanah. Ayat ketiga, satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dibentuk satuan tugas atau lebih dengan mempertimbangkan kebutuhan dalam pelaksanaan pengadaan tanah. Ayat keempat, satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 3 bertanggung jawab kepada ketua pelaksana pengadaan tanah. Pasal 59, satuan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 58 ayat 2 melakukan penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah yang meliputi kegiatan A. Penyusunan rencana jadwal kegiatan, B. Penyiapan bahan, C. Penyiapan peralatan teknis, D. Koordinasi dengan perangkat kecamatan dan lurah atau kepala desa atau nama lain, E. Penyiapan peta kerja, F. Pemberitahuan kepada pihak yang berhak melalui lurah atau kepala desa atau nama lain, dan G. Pemberitahuan rencana dan jadwal pelaksanaan pengumpulan data pihak yang berhak, pengelola barang dan atau pengguna barang. Pasal 60 ayat 1, satuan tugas A sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat 2 berupa melaksanakan pengukuran dan pemetaan meliputi A. Pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi, dan B. Pengukuran pemetaan bidang per bidang. Ayat kedua, pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengukuran dan pendaftaran tanah. Ayat ketiga, hasil inventarisasi dan identifikasi pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam peta bidang tanah dan ditandatangani oleh ketua satuan tugas. Ayat keempat, peta bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 digunakan dalam proses penentuan nilai ganti kerugian dan pendaftaran hak.
Pasal 61 ayat 1 satuan tugas B sebagaimana dimaksud dalam pasal 58.2 huruf B melaksanakan pengumpulan data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah paling kurang A. Nama pekerjaan dan alamat pihak yang berhak. B. Nomor induk kependudukan dan identitas lainnya pihak yang berhak. C. Bukti penguasaan dan atau pemilikan tanah, bangunan, tanaman dan atau benda yang berkaitan dengan tanah. D. Letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang. E. Status tanah dan dokumennya. F. Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah. G. Pemilikan dan atau penguasaan tanah, bangunan dan atau benda lain yang berkaitan dengan tanah. Ayat kedua, hasil inventarisasi dan identifikasi data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat dalam bentuk daftar nominatif yang ditandatangani oleh ketua satuan tugas. Ayat ketiga, daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 digunakan dalam proses penentuan nilai ganti kerugian. Pasal 62. Ayat pertama, satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 menyelesaikan tugasnya dalam waktu paling lama 30 hari. Ayat kedua, dalam hal tertentu satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 dapat melakukan tugas lebih dari 30 hari. Ayat ketiga, hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan keadaan di mana A. Terdapat permasalahan kondisi fisik meliputi 1. Belum terpasangnya tanda batas bidang tanah. 2. Kondisi topografi di lapangan perlu penanganan khusus dan atau ayat 3. Objek pengadaan tanah lintas desa atau kelurahan atau kecamatan. B. Terbatasnya sumber daya manusia. C. Belum tersedianya anggaran dari instansi yang memerlukan tanah. D. Masih terdapat penolakan dari pihak yang berhak. Pasal 63, hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat 3 dan pasal 61 ayat 2 diserahkan oleh ketua satuan tugas kepada ketua pelaksana pengadaan tanah dengan berita acara hasil inventarisasi dan identifikasi. Pasal 64 ayat 1, peta bidang tanah dan daftar nominatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat 3 dan pasal 61 ayat 2 diumumkan di kantor kelurahan atau desa atau nama lain. Ayat kedua, pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilaksanakan secara bertahap, parsial atau keseluruhan. Pasal 65, dalam hal pihak yang berkeberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 63, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada ketua pelaksana pengadaan tanah dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak hasil inventarisasi dan identifikasi diumumkan. Ayat kedua, dalam hal keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima ketua pelaksana pengadaan tanah melakukan verifikasi dan perbaikan peta bidang tanah. Ayat ketiga, verifikasi dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dalam waktu paling lama 14 hari sejak diterima pengajuan keberatan. Ayat keempat, dalam hal terjadi perbedaan antara hasil inventarisasi dan identifikasi dengan hasil verifikasi dilakukan perbaikan dalam bentuk berita acara perbaikan hasil inventarisasi dan identifikasi. Ayat kelima, dalam hal keberatan atau hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditolak, ketua pelaksana pengadaan tanah membuat berita acara penolakan. Pasal 64, hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat 1 atau verifikasi dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 4 menjadi dasar ketentuan pihak yang berhak dalam pemberian ganti kerugian. Pasal 67, jasa penilaian diadakan oleh instansi yang memerlukan tanah dan ditetapkan oleh ketua pelaksana pengadaan tanah. Ayat kedua, dalam hal tidak terdapat jasa menilai dan atau dalam rangka efisiensi biaya untuk pengadaan tanah skala kecil, instansi yang memerlukan tanah dapat menunjuk penilai publik. Ayat ketiga, pengadaan jasa penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan penilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan atau jasa pemerintah. Pasal 68 ayat 1, penilai bertugas melakukan penilaian besarnya ganti kerugian bidang tanah meliputi A. Tanah, B. Ruang atas tanah dan ruang bawah tanah, C. Bangunan, D. Tanaman, E. Benda yang berkaitan dengan tanah dan atau kerugian yang dapat dinilai. Ayat kedua, penilai atau penilai publik melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setelah menerima salinan dokumen perencanaan, daftar nominatif, dan peta bidang tanah dari ketua pelaksana pengadaan tanah. Ayat ketiga, penilai atau penilai publik menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud paling lama 30 hari sejak berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditandatangani. Ayat keempat, dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penilai dapat meminta informasi dan atau data yang mendukung penilaian besarnya ganti kerugian. Pasal 69 ayat 1, ganti kerugian yang dinilai oleh penilai atau penilai publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Ayat kedua, besarnya nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan nilai tunggal untuk per bidang tanah. Ayat ketiga, besarnya nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilai sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bersifat final dan mengikat. Ayat keempat, besarnya nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian oleh penilai sebagaimana dimaksud pada ayat 2 oleh penilai disampaikan kepada ketua pelaksana pengadaan tanah. Ayat kelima, besar nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dijadikan dasar musyawarah untuk menetapkan bentuk ganti kerugian.
Pasal 70 ayat 1. Dalam hal terdapat bidang tanah sisa yang terkena pengadaan tanah yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunanya, pihak yang berhak dapat meminta penggantian atas bidang tanahnya. Ayat kedua, dalam hal bidang tanah sisa yang luasnya tidak lebih dari 100 meter persegi dan tidak dapat difungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat diberikan ganti kerugian. Ayat ketiga, dalam hal bidang tanah sisa yang luasnya lebih dari 100 meter persegi dapat diberikan ganti kerugian setelah mendapat kajian dari pelaksana pengadaan tanah. Pasal 71 ayat 1. Pelaksana pengadaan tanah melaksanakan musyawarah didampingi penilai atau penilai publik dan instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak dalam waktu paling lama 30 hari sejak hasil penilaian dan penilaian diterima oleh ketua pelaksana pengadaan tanah. Ayat kedua, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara langsung untuk menetapkan bentuk ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian. Ayat ketiga, dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pelaksana pengadaan tanah menyampaikan besarnya ganti kerugian hasil penilaian penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat 1. Ayat keempat, pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibagi dalam beberapa kelompok dengan mempertimbangkan jumlah pihak yang berhak, waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian. Pasal 72 ayat 1. Pelaksana pengadaan tanah mengundang pihak yang berhak dalam musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian sesuai dengan tempat dan waktu yang ditentukan. Ayat kedua, dalam hal pihak yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berhalangan karena hukum, maka undangan disampaikan kepada pengampu atau wali. Ayat ketiga, undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan paling lama 3 hari sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian. Pasal 4, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dipimpin oleh ketua pelaksana pengadaan tanah dan atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 73 1. Dalam hal pihak yang berhak berhalangan hadir dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, pihak yang berhak dapat memberikan kuasa kepada A seorang dalam hubungan darah ke atas, ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua, atau suami istri bagi pihak yang berhak berstatus perorangan. B. Perorangan yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi pihak yang berhak berstatus badan hukum. Ayat kedua, pihak yang berhak atas satu atau beberapa bidang tanah yang dimilikinya yang terletak dalam satu lokasi pengadaan tanah hanya dapat memberikan kuasa kepada satu orang penerima kuasa. Ayat ketiga, dalam hal pihak yang berhak telah diundang 3 kali secara patut, tidak hadir dan tidak memberikan kuasa, dianggap menyetujui bentuk ganti kerugian yang ditetapkan oleh pelaksana pengadaan tanah. Pasal 74 ayat 1. Hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan. Ayat kedua, berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat A. Pihak yang berhak hadir atas kuasanya yang setuju berserta bentuk ganti kerugian yang disepakati. B. Pihak yang berhak yang hadir atau kuasanya yang tidak setuju. Dan C. Pihak yang berhak yang tidak hadir dan tidak memberikan kuasa. Ayat ketiga, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditandatangani oleh pelaksana pengadaan tanah dan pihak yang berhak yang hadir atau kuasanya. Pasal 75 ayat 1. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan atau besar ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 hari setelah ditandatangani berita acara hasil musyawarah. Ayat kedua, pengadilan negeri memutus bentuk dan atau besarnya ganti kerugian dalam waktu paling lama 30 hari. Ayat ketiga, pihak yang keberatan terhadap putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dalam waktu 14 hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Ayat keempat, Mahkamah Agung wajib memberikan keputusan dalam waktu paling lama 30 hari sejak permohonan kasasi diterima. Pasal 76 ayat 1. Ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk A. Uang, B. Tanah pengganti, C. Pemukiman kembali, D. Kepemilikan saham, atau E. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Ayat kedua, bentuk ganti kerugian sebagaimana masuk pada ayat 1 baik berdiri sendiri maupun gabungan dari beberapa bentuk ganti kerugian diberikan sesuai dengan nilai ganti kerugian yang nominal sama dengan nilai yang ditetapkan oleh penilai. Pasal 77 ayat 1. Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, pelaksana pengadaan tanah mengutamakan pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang. Ayat kedua, pelaksana pengadaan tanah membuat penetapan mengenai bentuk ganti kerugian sebagaimana berita acara kesepakatan dimaksud dalam pasal 74 ayat 2. Pasal 78 ayat 1. Ganti kerugian dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1 huruf A diberikan dalam bentuk mata uang rupiah. Ayat kedua, pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh instansi memegang tanah berdasarkan validasi dari ketua pelaksana pengadaan tanah. Ayat ketiga, validasi dari ketua pelaksana pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan dalam waktu paling lama 5 hari sejak berita acara kesepakatan. Ayat keempat, pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan bersama dengan pelepasan hak oleh pihak yang berhak. Ayat kelima, pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud
pada itu dilakukan dalam waktu paling lama 17 hari sejak penyampaian hasil validasi oleh pelaksana pengadaan tanah. Ayat ke-6, dalam hal tertentu pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dapat dilakukan lebih dari 17 hari. Pasal 79 ayat 1, ganti kerugian dalam bentuk tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1 huruf B dilaksanakan oleh instansi yang memerlukan tanah berdasarkan permintaan tertulis dari ketua pelaksana pengadaan tanah. Ayat kedua, tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan untuk dan atas nama pihak yang berhak. Ayat ketiga, penyediaan tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui jual beli atau cara lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat keempat, dalam hal peruntukan tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan termasuk dalam jenis kepentingan umum, penyediaannya dapat dilakukan melalui tahapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Ayat kelima, pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan bersama dengan pelepasan hak oleh pihak yang berhak tanpa menunggu persediaannya tanah pengganti. Ayat ke-6, selama proses penyediaan tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat 5, dana penyediaan tanah pengganti dititipkan pada bank oleh dan atas nama instansi yang memegang tanah. Pasal 80 ayat 1, pemberian ganti kerugian dalam bentuk pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1 huruf C dilaksanakan oleh instansi yang memerlukan tanah berdasarkan permintaan tertulis dari ketua pelaksana pengadaan tanah. Ayat kedua, penyediaan tanah untuk pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui jual beli atau cara lain yang disepakati. Ayat ketiga, dalam hal pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang kegiatan termasuk dalam jenis kepentingan umum, penyediaan tanahnya dapat dilakukan melalui tahapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Ayat keempat, pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan untuk dan atas nama pihak yang berhak. Ayat kelima, pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh pihak yang berhak tanpa menunggu selesai pembangunan. Ayat ke-6, selama proses penyediaan pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat 4, dana penyediaan pemukiman kembali dititipkan pada bank oleh dan atas nama instansi yang memerlukan tanah. Pasal 81, dalam hal bentuk ganti kerugian berupa tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1 huruf B atau pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada pasal 76 ayat 1 huruf C, musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 menetapkan rencana lokasi tanah pengganti atau pemukiman kembali. Pasal 82 ayat 1, ganti kerugian dalam bentuk kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada pasal 76 ayat 1 huruf D diberikan oleh badan usaha milik negara yang berbentuk perusahaan terbuka atau badan usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintahan kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, badan hukum milik negara atau badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus pemerintah pusat. Ayat kedua, pemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang berhak dengan badan usaha milik negara atau badan usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, badan hukum milik negara atau badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah pusat. Ayat ketiga, pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan bersama dengan pelepasan hak oleh pihak yang berhak. Pasal 83 ayat 1, pemberian ganti kerugian dalam bentuk lain yang berupa disetujui oleh kedua belah pihak dapat berupa gabungan dua atau lebih bentuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1 huruf A sampai dengan huruf D. Ayat kedua, ketentuan mengenai pelaksanaan pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 sampai dengan pasal 82 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 84 ayat 1, pelepasan hak objek pengadaan tanah yang dimiliki atau dikuasai pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa tidak diberikan ganti kerugian kecuali A. Objek pengadaan tanah yang dipergunakan sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintahan, B. Objek pengadaan tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh badan usaha milik negara, C. Objek pengadaan tanah khas dan atau D. Objek pengadaan tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh badan usaha. Ayat kedua, ganti kerugian yang pelepasan hak objek pengadaan tanah yang dimiliki dikuasai bank tanah diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat ketiga, ganti kerugian atas objek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat diberikan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1. Ganti kerugian atas objek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dapat diberikan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1. Ayat kelima, nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 didasarkan atas hasil penilaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 68. Ayat ke-6, nilai ganti kerugian
atas objek pengadaan tanah berupa harta benda wakaf ditentukan sama dengan nilai hasil penilaian atas harta benda wakaf yang diganti. Pasal 85 ayat 1 pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 sampai dengan pasal 82 dibuat dalam berita acara pemberian ganti kerugian. Ayat 2 berita acara pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilampiri: A. Daftar pihak yang berhak menerima ganti kerugian, B. Daftar bentuk dan besar ganti kerugian, C. Daftar dan bukti pembayaran kwitansi, dan D. Berita acara pelepasan hak objek pengadaan tanah. Pasal 86 ayat 1 pihak yang berhak hanya dapat mengalihkan objek pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah melalui pelaksana pengadaan tanah. Ayat kedua pengalihan objek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terhitung sejak ditetapkannya lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Ayat ketiga dalam hal pihak yang berhak membutuhkan ganti kerugian dalam keadaan khusus pelaksana pengadaan tanah memprioritaskan pemberian ganti kerugian. Pasal 87 ayat 1 ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat 3 diberikan paling banyak 25% dari perkiraan ganti kerugian yang didasarkan atas nilai jual objek, pajak tahun berjalan, zona nilai tanah atau perkiraan nilai tanah ganti kerugian dari penilai. Ayat kedua pemberian sisa ganti kerugian terhadap ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan setelah ditetapkannya hasil penilaian dari penilai atau nilai yang sudah ditetapkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ayat ketiga pelepasan hak objek pengadaan tanah dilakukan bersama dengan diberikannya pemberian sisa ganti kerugian. Pasal 88 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara ganti kerugian dalam keadaan khusus bagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat 3 dan pasal 87 diatur dalam peraturan menteri. Pasal 89 ayat 1 instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penitipan ganti kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Ayat kedua penitipan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diserahkan kepada pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Ayat ketiga permohonan penitipan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan hal A. Pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. B. Pihak yang berhak menolak besarnya ganti kerugian berdasarkan putusan pengadilan negeri atau Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap. C. Pihak yang berhak telah tidak diketahui dan atau pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya. D. Objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian yang pertama sedang menjadi objek perkara di pengadilan, 2. Masih dipersengketakan kepemilikannya, 3. Diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang, dan atau 4. Menjadi jaminan di bank. Ayat keempat ganti kerugian dititipkan di pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada itu berupa uang dalam mata uang rupiah. Ayat kelima pelaksanaan penitipan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada itu dibuat dalam berita acara penitipan ganti kerugian. Ayat ke-6 pengadilan negeri paling lama dalam jangka waktu 14 hari wajib menerima penitipan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 5. Pasal 90 dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besarnya ganti kerugian dan tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat 3 huruf A, ganti kerugian dapat diambil oleh pihak yang berhak dengan surat pengantar dari ketua pelaksana pengadaan tanah. Pasal 91 dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besarnya ganti kerugian berdasarkan putusan pengadilan negeri atau Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat 3 huruf B, ganti kerugian dapat diambil oleh pihak yang berhak dengan surat pengantar dari ketua pelaksana pengadaan tanah. Pasal 92 dalam hal pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada pasal 89 ayat 3 huruf C, pelaksana pengadaan tanah menyampaikan pemberitahuan mengenai ketidakberadaan pihak yang berhak secara tertulis kepada camat dan atau lurah atau kepala desa atau nama lainnya. Ayat 2 dalam hal pihak yang berhak telah diketahui keberadaannya, pihak yang berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri tempat penitipan ganti kerugian. Pasal 93 dalam hal objek pengadaan tanah sedang menjadi objek perkara di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat 3 huruf D angka 1, ganti kerugian diambil oleh pihak yang berhak setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pasal 94 dalam hal objek pengadaan tanah yang masih dipersengketakan kepemilikannya sebagaimana dimaksud dalam 89 ayat 3 huruf D angka 2, pengambilan ganti kerugian dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pasal 95 dalam hal objek pengadaan tanah diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat 3 huruf D angka 3, ganti kerugian diambil oleh pihak yang berhak setelah adanya pengangkatan sita. Pasal 96 dalam hal objek pengadaan tanah menjadi jaminan di bank sebagaimana dimaksud dalam
pasal 89 ayat 3 huruf D angka 4, ganti kerugian dapat diambil dari pengadilan negeri setelah adanya surat pengantar dari ketua pelaksana pengadaan tanah dengan persetujuan dari pihak bank. Pasal 97, pengambilan ganti kerugian dititipkan di pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat 1. Pihak yang berhak wajib menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah kepada ketua pelaksana pengadaan tanah. Pasal 98, dalam hal uang ganti kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri dan pihak yang berhak masih menguasai objek pengadaan tanah, instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan pengosongan tanah tersebut kepada pengadilan negeri di wilayah lokasi pengadaan tanah. Pasal 99, dalam hal ketua pelaksana pengadaan tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana pengadaan tanah, ganti kerugian yang dititipkan di pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada pasal 89 ayat 2 dapat diambil oleh pihak yang berhak dengan surat pengantar dari kantor wilayah atau kepala kantor pertanahan setempat. Pasal 100, pelepasan hak objek pengadaan tanah dilaksanakan oleh pihak yang berhak kepada negara di hadapan kepala kantor pertanahan setempat atau pejabat yang ditunjuk oleh ketua pelaksana pengadaan tanah, atau pelepasan hak objek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat dalam berita acara pelepasan hak objek pengadaan tanah. Pasal 101, dalam pelaksanaan pelepasan hak objek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 100, pelaksana pengadaan tanah A. menyiapkan surat pernyataan pelepasan penyerahan hak atas tanah atau penyerahan dan atau bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. B. menarik bukti penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah dari pihak yang berhak. C. memberikan tanda terima pelepasan. Dan D. membubuhi tanggal paraf dan cap pada sertifikat buku tanah bukti kepemilikan yang sudah dilepaskan kepada negara yang dilakukan secara manual atau elektronik. Pasal 102 ayat 1, dalam pelaksanaan pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat 1, pihak yang berhak atau kuasa yang wajib A. menandatangani surat pernyataan pelepasan penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah dan atau bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. B. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak pihak yang berhak terhadap kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah. C. menandatangani berita acara pelepasan hak. D. menyerahkan salinan atau fotokopi identitas diri atau identitas kuasanya. Ayat kedua, kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada A. seorang dalam hubungan darah ke atas, ke bawah, atau ke samping sampai derajat kedua atau suami istri bagi pihak yang berhak berstatus perorangan. B. seorang yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi pihak yang berhak berstatus badan hukum. Atau C. ahli waris dalam pihak yang berhak meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemberian ganti kerugian. Ayat ketiga, dalam pihak yang berhak berhalangan karena hukum, maka pelaksanaan pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pengampu atau wali. Pasal 103, dalam hal pelepasan objek pengadaan tanah merupakan milik atau dikuasai instansi ketua pelaksana pengadaan tanah membuat berita acara pelepasan hak objek pengadaan tanah. Pasal 104, objek pengadaan tanah yang telah diberikan ganti kerugian atau ganti kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri atau yang telah dilaksanakan pelepasan hak objek pengadaan tanah, hubungan hukum antara pihak yang berhak dan tanahnya harus hapus demi hukum. Ayat kedua, kepala kantor pertanahan karena jabatannya melakukan pencatatan hapusnya hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada buku tanah dan daftar umum pendaftaran tanah lainnya dan selanjutnya memberitahukan kepada para pihak terkait. Ayat ketiga, dalam hal objek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum terdaftar, ketua pelaksana pengadaan tanah menyampaikan pemberitahuan tentang hapusnya hak dan disampaikan kepada lurah atau kepala desa atau nama lain, camat dan pejabat yang berwenang yang mengeluarkan surat untuk selanjutnya dicatat dan dicoret dalam buku administrasi kantor kelurahan atau desa. Pasal 105 ayat 1, dalam hal objek pengadaan tanah sedang menjadi objek perkara di pengadilan dan ganti kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri, ketua pelaksana pengadaan tanah menyampaikan pemberitahuan kepada ketua pengadilan dan pihak-pihak yang berperkara tentang hapusnya hak dan putusnya hubungan antara pihak yang berhak dengan tanahnya. Ayat kedua, alat bukti penguasaan atau kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tetap berlaku sampai pembuktian di pengadilan negeri sampai memperoleh putusan pengadilan. Pasal 106 ayat 1, pihak yang berhak mengambil ganti kerugian yang dititipkan di pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada pasal 105 ayat 1 merupakan pihak yang dimenangkan berdasarkan putusan pengadilan. Ayat kedua, ketua pelaksana pengadaan tanah membuat berita acara pelepasan hak objek pengadaan tanah yang sedang menjadi objek perkara di pengadilan. Pasal 107 ayat 1, dalam hal objek pengadaan tanah masih dipersangkakan kepemilikannya dan ganti kerugian dititipkan di pengadilan negeri, ketua pelaksana pengadaan tanah menyampaikan pemberitahuan hapusnya hak dan putusnya hubungan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa. Ayat kedua, dalam hal objek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ketua pelaksana pengadaan tanah membuat berita acara pelepasan hak objek pengadaan tanah yang masih dipersengketakan.
Pasal 108 ayat 1 dalam hal objek pengadaan tanah diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang dan ganti kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri, ketua pelaksana pengadaan tanah menyampaikan pemberitahuan kepada pejabat yang meletakkan sita dan pemegang hak tentang hapusnya alat bukti kepemilikan dan putusnya hubungan hukum. Ayat kedua dalam hal objek pengadaan tanah, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ketua pelaksana pengadaan tanah membuat berita acara pelepasan hak objek pengadaan tanah yang diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang. Pasal 109 dalam hal objek pengadaan tanah menjadi jaminan di bank, ketua pelaksana pengadaan tanah A membuat berita acara pelepasan hak objek, B. Memberitahukan tentang hapusnya hak dan putusnya hubungan hukum kepada pemegang jaminan hutang, C. Memberitahukan putusnya hubungan hukum kepada lurah atau kepala desa atau nama lain atau camat untuk tanah yang belum terdaftar. Pasal 110 pelepasan hak objek pengadaan tanah disampaikan kepada ketua pelaksana pengadaan tanah paling lama 7 hari sejak ditandatangani berita acara pelepasan hak objek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 huruf A. Pasal 111 dalam hal pihak yang berhak tidak melepaskan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 109, maka A. Ketua pelaksana pengadaan tanah membuat berita acara pelepasan hak objek pengadaan tanah tanpa tanda tangan pihak yang berhak. B. Kepala kantor pertanahan berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf A mengumumkan hapusnya hak dimaksud, yaitu C. Kepala kantor pertanahan berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf B mencatat hapusnya hak atas tanah pada buku tanah dan daftar umum pendaftaran tanah lainnya. Yang D. Dalam hal tanah belum terdaftar, ketua pelaksana pengadaan tanah berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf B menyampaikan secara tertulis kepada lurah atau kepala desa atau nama lain untuk mencatat hapusnya hak pada buku-buku administrasi kantor kelurahan atau desa. Pasal 112 ayat 1 pelaksana pengadaan tanah melakukan pengumpulan, pengelompokan, pengolahan dan penyimpanan data pengadaan tanah. Ayat kedua, data pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disimpan, didokumentasikan dan diarsipkan oleh kepala kantor pertanahan setempat. Pasal 113 ayat pertama dalam data pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 dibuat salinan. Ayat kedua, data pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diserahkan kepada instansi yang memerlukan tanah dan menjadi dokumen di kantor wilayah. Ayat ketiga, dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat 3 telah disimpan dalam bentuk data elektronik, data diserahkan kepada instansi yang memerlukan tanah dengan berita acara. Pasal 114 bentuk cara penyimpanan, penyajian dan penghapusan data pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 115 ayat pertama, ketua pelaksana pengadaan tanah menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah disertai data pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 113. Ayat kedua, penyerahan hasil pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa bidang tanah dan dokumen pengadaan tanah dengan penandatanganan berita acara penyerahan hasil pengadaan tanah. Ayat ketiga, penyerahan hasil pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilakukan secara bertahap dengan berita acara untuk selanjutnya dipergunakan oleh instansi yang memerlukan tanah. Ayat keempat, tugas dan tanggung jawab terlaksana pengadaan tanah berakhir dengan telah ditandatangani berita acara penyerahan hasil pengadaan tanah secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Pasal 116, ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil pengadaan tanah diatur dengan peraturan menteri. Pasal 117, instansi yang memerlukan tanah dapat mulai melaksanakan pembangunan secara parsial maupun keseluruhan setelah dilakukan penyerahan hasil pengadaan tanah oleh ketua pelaksana pengadaan tanah. Pasal 118 ayat 1 dalam hal keadaan mendesak akibat bencana alam, konflik sosial yang meluas dan wabah penyakit pembangunan untuk kepentingan umum dapat langsung dilaksanakan setelah diterbitkan penetapan lokasi oleh gubernur atau bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya. Ayat kedua, keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Ayat ketiga, instansi yang memerlukan tanah tetap dapat melaksanakan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meskipun terdapat keberatan atau gugatan di pengadilan. Pasal 119, Kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tahapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 secara fisik maupun berbasis teknologi informasi. Pasal 120, pendanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah dituangkan dalam dokumen penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 121, pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pasal 122 ayat 1, pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat bersumber terlebih dahulu dari dana badan usaha selaku instansi yang memerlukan tanah yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian yang bertindak atas nama lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintahan, non-kementerian, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten atau kota.
Ayat kedua, pendanaan pengadaan tanah oleh badan usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dibayar kembali oleh lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintahan non-kementerian, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten atau kota melalui anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah proses pengadaan tanah selesai. Pasal 123 ayat 1, dalam hal pengadaan tanah dilakukan oleh badan hukum milik negara atau badan usaha milik negara, bank tanah yang mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah pusat atau badan usaha milik daerah yang mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah daerah, pendanaan bersumber dari internal perusahaan dan atau sumber lain. Ayat kedua, penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 124, alokasi dana untuk penyelenggaraan pengadaan tanah terdiri dari biaya ganti kerugian, biaya operasional dan biaya pendukung untuk kegiatan A. Perencanaan, B. Persiapan, C. Pelaksanaan, D. Penyerahan hasil, E. Administrasi dan pengelolaan, F. Beracara di pengadilan, dan G. Data informasi elektronik dan atau dokumen elektronik pengadaan tanah. Pasal 125 ayat 1, ketentuan mengenai biaya operasional dan biaya pendukung yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat kedua, biaya operasional dan biaya pendukung pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik negara, bank tanah yang mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah pusat atau badan usaha milik daerah yang mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah daerah. Pasal 126 ayat 1, dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 hektar dapat dilakukan A. Secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak dengan cara jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati, atau B. dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Ayat kedua, penetapan lokasi untuk tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B diterbitkan oleh bupati atau wali kota. Ayat ketiga, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 hektar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus sesuai dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Ayat keempat, penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilengkapi dengan dokumen perencanaan pengadaan tanah dan rencana kerja instansi yang memerlukan tanah. Ayat kelima, dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat disusun berdasarkan muatan dan studi kelayakan. Ayat ke-6, penilaian tanah dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 instansi yang memerlukan tanah menggunakan hasil penilaian jasa penilai. Pasal 127, dalam hal lokasi pembangunan tanah telah ditetapkan maka tidak diperlukan lagi persyaratan A. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, B. pertimbangan teknis pertanahan, C. di luar kawasan hutan dan di luar kawasan pertambangan, D. di luar kawasan gambut atau sepadan pantai, dan E. analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Pasal 128 ayat 1, pihak yang berhak menerima ganti kerugian atau instansi yang memperoleh tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat diberikan insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat kedua, insentif perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada pihak yang berhak apabila A. mendukung penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dan B. tidak melakukan gugatan atau putusan penetapan lokasi dan atas putusan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian. Pasal 129 ayat 1, pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional pelaksanaannya diprioritaskan dengan tahapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sampai dengan pasal 128. Ayat 2, dalam hal proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum dimuat dalam rencana tata ruang kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diberikan dalam bentuk rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang oleh menteri. Pasal 130, dalam rangka kemudahan proyek strategis nasional, fasilitasi penyelesaian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh pemerintah pusat. Pasal 131 ayat 1, pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menyediakan lahan bagi proyek strategis nasional. Ayat kedua, dalam hal pengadaan tanah belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional dapat dilakukan oleh badan usaha. Ayat ketiga, badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan badan usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintahan kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, badan hukum milik negara, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Ayat keempat, pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip kemampuan keuangan negara dan kesinambungan fiskal. Ayat kelima, dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh badan usaha. Mekanisme pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
Pasal 132 ayat 1, kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan secara elektronik. Ayat kedua, dalam hal tidak dapat dilaksanakan secara elektronik, kegiatan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilaksanakan secara manual. Ayat ketiga, hasil pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa data, informasi, dan dokumen elektronik. Ayat keempat, data, informasi, dan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan alat bukti hukum yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Ayat kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilakukan secara elektronik diatur dengan peraturan menteri. Pasal 133, Menteri atau kepala lembaga, gubernur dan bupati atau wali kota wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan di bidangnya dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan proyek strategis nasional. Pasal 134, dalam hal peraturan pemerintah ini memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas dan atau adanya stagnasi pemerintahan, menteri dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait dengan penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pasal 135, dalam hal terdapat laporan dan atau pengaduan dari masyarakat, kepala pimpinan kementerian atau lembaga, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, gubernur atau bupati atau wali kota mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan proyek strategis nasional, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 136, Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pungutan atau pengenaan tarif 0% bea perolehan atas tanah dan bangunan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan proyek strategis nasional. Pasal 137, dalam hal terdapat perubahan data pendukung di luar penetapan lokasi dapat diajukan revisi penetapan lokasi berdasarkan rekomendasi Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Pasal 138, dalam hal objek pembangunan untuk kepentingan umum dan proyek strategis nasional atau non proyek strategis nasional seluruhnya merupakan tanah atau aset instansi pemerintah atau pemerintah daerah, badan usaha milik negara, bank tanah, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa yang di atasnya terdapat penguasaan pihak lain atau penggarapan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 139 ayat 1, setiap orang yang karena jabatannya mengetahui informasi tentang rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum di lokasi tertentu dilarang membeli tanah dan atau bangunan dan atau tanaman dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dan atau menghambat pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pasal ayat 2, dalam hal terdapat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka yang bersangkutan wajib melepaskan guna pembangunan untuk kepentingan umum dengan diberikan ganti kerugian. Ayat ketiga, nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dinilai setara dengan harga perolehan. Ayat keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam peraturan menteri. Pasal 140, pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, tahapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pemerintah ini, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah ini. Pasal 141, pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini. Pasal 142, pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 dengan perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 143, peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam lembaga negara Republik Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.